Halo sahabat Alur Cerita Lover, kembali lagi bersama channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Alur Cerita Lover masih melanjutkan drama Korea True Beauty episode 4-7. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Sujun memukul wajah Suho sampai terjatuh. Suho ingin membalas, namun tidak jadi, mengingat bahwa ia adalah sahabatnya. Mereka berdua dibawa ke ruang guru untuk diberi teguran dan hukuman karena sudah membuat keributan di kantin. Sujin sudah menunggu Suho di depan ruang guru untuk menanyakan keadaannya dan memberikan obat untuk lukanya. Di kelas, teman-teman mengerumuni Kyung untuk menanyakan apakah Suho dan Sujun merebutkannya. Kyung pun mengelak, kemudian Suah membubarkan mereka. Suho dan Sujun dihukum untuk membersihkan lapangan basket. Suho mencoba menjelaskan tentang kejadian Seyeon. Namun Sujun tidak mau mendengarkan dan terus menyalahkan Suho atas kematiannya. Suho masih memikirkan perkataan Sujun. Lalu ia ingat waktu masih kecil ketika ia menangis di toko buku. Datang seorang anak perempuan yang menghiburnya sampai kembali tersenyum. Ketika Suho membuka mata, Kyung ada di hadapannya dan memberikannya minuman lalu menghiburnya. Keesokan harinya, Sujun hampir menabrak Kyung yang sedang menggunakan lipstik. Sujun menanyakan apakah Kyung berpacaran dengan Suho. Kyung pun mengelak, kemudian Sujun pergi meninggalkannya. Kyung terkejut melihat lipstiknya berantakan. Ketika pelajaran matematika, guru menunjuk Suho, Sujin dan Kyung untuk mengerjakan soal di depan. Dari jauh Sujun memperhatikan mereka dan meyakini kalau Suho tidak ada hubungan dengan Kyung. Kyung tidak dapat mengerjakan soal. Sujun menertawakannya. Kemudian ibu guru meminta Sujun untuk ke depan menggantikan Kyung. Suah mengajak Kyung untuk belajar kelompok bersama Sujin pulang sekolah nanti. Sujin ingin mengajak Suho tapi ia menolak. Seperti biasa Kyung pulang sekolah menaiki bis. Kemudian Suho mengikutinya dan duduk di samping Kyung. Kyung memberikannya coklat lalu menyemangatinya agar besok berhasil di Olimpiade Matematika. Kyung mendapat pesan dari seorang pria yang mengajaknya kencan buta. Kyung menceritakan pada Suho alasan mengapa dia ikut kencan buta. Suho kesal melihat Kyung yang sibuk dengan ponselnya, lalu pergi meninggalkannya. Di tempat lain, Sujun sedang menjemput ibunya yang baru keluar dari rumah sakit. Ibu Sujun meminta untuk diantar ke tempat kerabatnya yang ternyata adalah ibunya Kyung. Kyung melihat kedatangan Sujun dan ibunya. Ia panik karena sedang tidak menggunakan riasan. Kyung merebut masker wajah yang sedang dipegang ibunya lalu bersembunyi di balik tirai. Ibu Kyung memanggilnya untuk dikenalkan kepada ibu Sujun. Kyung panik lalu meloncat ke atas matras. Akan tetapi Kyung malah terjungkal di depan mereka. Sujun yang mengetahui kalau itu Kyung menertawakannya lalu memotretnya. Selesai berias, Kyung menghampiri ibu Sujun. Ia memuji kecantikan Kyung. Kyung mengadukan kelakuan Sujun di sekolah kepada ibunya. Dia menceritakan pernah hampir tertabrak oleh Sujun. Ibu Sujun menyuruh Kyung untuk mengawasinya dan memberitahu dirinya kalau Sujun mengendarai motornya lagi. Kyung pun mengiyakan. Keesokan harinya, Kyung datang ke kencan buta. Setelah mengobrol mereka pergi ke bioskop. Di bioskop ternyata sudah ada Suho yang sedang mengawasi mereka. Setelah bioskop selesai, Kyung pamit pulang. Suho yang sejak tadi mengikuti mereka bersembunyi di belakang banner agar tidak terlihat Kyung. Ketika Kyung sudah pergi, Suho melihat pria tadi sudah punya pacar. Di sekolah Kyung melihat Sujun mengendarai motornya, ia pun memotretnya. Sujun meminta Kyung untuk menghapus foto itu. Jika tidak dia akan menyebarkan foto Kyung ketika jatuh. Kyung pun mengejar Sujun. Di kelas, Suah menanyakan tentang kencan buta Kyung kemarin. Kyung memperlihatkan isi chat pria itu, yang mengatakan bahwa dirinya telah memiliki pacar. Mendengar percakapan Kyung dan Suah dari jauh, Suho hanya tersenyum karena semalam dirinya lah yang menghajar pria itu dan memintanya jujur pada Kyung. Sepulang sekolah, Suah, Sujin, Kyung, dan Taehun pergi untuk belajar bersama. Namun ternyata Suho sudah terlebih dahulu ada di dalam. Suho dengan sabar mengajari Kyung. Sujin hanya bisa memandangi mereka berdua. Di tempat lain, Lee Jo-hun datang ke Move Entertainment untuk memimpin rapat.
Hee Kyung memulai presentasi dan mengusulkan untuk merilis album Jong Seyeon untuk mengenangnya dan menghibur tim serta para fansnya. Lee Jo-hun terlihat menyetujuinya. Suho melihat Kyung dari jauh lalu segera menghampirinya. Namun Soo-jun terlebih dulu mendekati Kyung dan memberikan kunci motor kepadanya. Ia berjanji akan mendengarkan semua perkataan Kyung. Kyung terheran-heran dan ingin mengejar Soo-jun. Namun Suho menahan tangan Kyung dan melarangnya pergi. Soo-jun masuk ke kelas. Kyung mengembalikan kunci itu pada Soo-jun. Namun ia menolaknya dan mengatakan hanya akan mendengarkan perkataan Kyung. Teman-teman kelas yang mendengarnya pun terkejut. Lalu Soo-jun memberikan minuman rasa jeruk pada Kyung. Di laboratorium Kyung berjalan sambil memandangi kunci motor itu. Kemudian Suho menarik Kyung untuk duduk di sampingnya. Ketika Kyung menaruh minuman yang diberikan Soo-jun ke atas meja, Suho mengambilnya dan memberikannya ke Hyung Kyung, lalu menggantinya dengan minuman rasa strawberry. Di kantin, Soo-jun duduk di sebelah Kyung lalu mengambil lauk kesukaan Kyung dan memakannya. Kyung kesal namun Soo-jun memanggil teman-temannya untuk membawakan lauk yang lebih banyak. Soo-jun menyingkirkan rambut Kyung yang masuk ke dalam mangkuk. Kyung risih lalu memberikan kunci motor itu pada Soo-jun. Namun Soo-jun berkata kalau kunci itu tidak penting, karena motornya sudah ia taruh di depan rumah Kyung. Kyung terkejut mendengarnya, lalu menyemprotkan makanan yang ada di mulutnya ke wajah Soo-jun. Teman-teman menertawakannya, lalu Kyung meminta maaf. Kyung sedang berjalan, kemudian mendengar seorang gadis sedang bernyanyi dengan suara yang indah. Kyung melihat ke dalam ruang musik. Tak sengaja dia melihat seorang gadis yang dirundung oleh teman-temannya. Sepulang sekolah Kyung menaiki bis bersama Soo-jin. Kemudian di tengah perjalanan, Semi juga menaiki bis yang sama. Melihat wajah Semi, Kyung sangat ketakutan karena trauma. Melihat Kyung yang ketakutan, Soo-jin mengajaknya turun. Kyung terduduk lemas di halte. Soo-jin memotivasi Kyung untuk percaya diri. Di sekolah, Kyung melihat Go-eun mendapat perundungan lagi dari teman-temannya yang tidak terima ia terpilih sebagai vokalis karena wajahnya yang jelek. Kyung membela Go-eun dan mengaku sebagai kakaknya. Go-eun pergi ke atap sekolah. Kyung mengejarnya. Ia teringat masa lalunya yang sama seperti Go-eun. Kyung menghampiri Go-eun dan memberinya semangat. Namun Go-eun mengatakan bahwa Kyung tidak mengerti perasaannya. Padahal sebenarnya Kyung sangat tahu. Karena pernah mengalaminya juga. Kyung pun hanya terdiam. Suho menghampiri Kyung di halte bis. Kyung sedang melihat tutorial merias wajah untuk Go-eun. Lalu menceritakan tentang Go-eun ke Suho. Kyung merasa Go-eun sangat mirip dengannya. Bahkan ia merasa lebih jelek dari Go-eun. Suho tidak membenarkan itu. Ia mengatakan kalau Kyung juga cantik walau tanpa riasan. Kyung pun tersipu malu. Bis pun datang. Kyung segera menaikinya. Di dalam bis Kyung terngiang perkataan Suho. Lalu ia ingin mengajaknya menonton bioskop esok hari. Ia mengirimkan pesan ke Suho. Suho mengiyakannya. Kyung pun sangat senang. Soo-jun sudah menunggu Suho di depan rumahnya. Ia ingin mengambil kunci motornya. Kemudian Suho mengatakan bahwa ia mencintai Kyung. Dan meminta Soo-jun agar tidak memanfaatkannya untuk balas dendam. Namun Soo-jun selalu meminta Suho bertanggung jawab atas kematian Seyeon dan melarangnya untuk bahagia. Di festival sekolah, Kyung sedang melihat-lihat sekeliling. Tiba-tiba ia melihat Go-eun sedang dipermalukan karena mengenakan riasan yang tebal. Kyung langsung menariknya ke dalam ruangan. Ia menyemangati Go-eun dan membantu memperbaiki riasannya. Di saat bersamaan, guru musik mencari keberadaan Go-eun karena akan segera tampil. Temannya menawarkan diri untuk menggantikan Go-eun. Namun pada saat itu Go-eun datang. Panggung pun dibuka. Kyung menonton dari bangku penonton. Go-eun terlihat sangat cantik. Ia menyanyikan lagu dengan suara yang indah dan kepercayaan diri yang besar. Semua penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk penampilan Go-eun. Setelah selesai penampilan, Go-eun berlari memeluk Kyung. Pada saat bersama, Soo-jun datang memberikan bunga untuk Go-eun. Disitulah Kyung baru tahu kalau Go-eun adalah adik Soo-jun. Suah meminta Kyung untuk menjadi sporter basket dengan menggunakan kostum babi. Saat ingin keluar dari ruang ganti, Suho datang. Kyung pun menghampirinya. Namun Suho terlihat cuek. Kyung menanyakan apa yang terjadi. Tapi Suho menjawab dengan ketus dan meminta Kyung untuk tidak mengganggunya. Mendengar perkataan Suho,
Kyung pun sedih lalu meninggalkan ruang ganti sambil menangis. Sujun melihat kejadian itu. Di dalam Suho masih mengingat percakapannya dengan Sujun semalam. Suho takut kalau Kyung akan menjadi objek balas dendam Sujun terhadap Suho. Pada malam festival, Suah dan Sujin mengajak Kyung menonton panggung musik. Ketika itu lagu yang dinyanyikan adalah lagu Seyeon. Sujin menceritakan bahwa Seyeon, Sujun dan Suho adalah sahabat baik dan membentuk sebuah band. Namun sejak kematian Seyeon, Sujun dan Suho menjadi seperti musuh. Di sini Kyung baru tahu kisah mereka. Di sisi lain, Suho teringat ketika ia tidak mengangkat telepon dari Seyeon karena sedang ada masalah dengan ayahnya. Ketika ia hendak menemui Seyeon itu sudah telat karena Seyeon sudah meninggal. Dia merasa bersalah. Suho tidak kuat mendengar lagu itu. Saat yang bersamaan, Kyung pamit untuk pulang lebih dulu karena merasa tak enak badan. Ia melihat Suho seperti kesakitan. Kyung menghampiri Suho dan menanyakan kondisinya yang tampak lemas serta sesak. Tapi Suho menyuruhnya pergi, lalu berlari dengan sempoyongan. Sujun melihat Kyung sedih. Sesampainya di rumah, Kyung segera merebahkan tubuhnya ke kasur. Ketika itu ayah Kyung masuk untuk menaruh pakaian bersih dan meminta Kyung untuk mengganti pakaian sebelum tidur. Melihat jaket Suho, Kyung teringat sosok pria yang membantunya di atas gedung waktu itu. Kemudian Kyung pun bergegas pergi untuk mencari Suho. Ia ingin mencari ke sekolah. Tapi teringat tentang gedung itu lalu ia pun berlari ke gedung itu. Sesampainya di atas, Kyung mencari keberadaan Suho namun tidak ada. Kyung menangis. Pada saat itu ia melihat Suho berada di sisi lain gedung. Juga sedang menangis, Kyung menghampiri Suho. Suho menceritakan bahwa itu adalah tempat Seyeon mengakhiri hidupnya. Kyung pun menenangkan Suho dan memeluknya. Mereka duduk di atas gedung sambil memandangi lampu-lampu kota. Kyung mengembalikan jaketnya dan berterima kasih sudah menolongnya waktu itu. Di halte, Suho masih memikirkan perkataan Sujun yang melarangnya untuk bahagia. Kyung mencoba menyemangatinya. Bis pun datang. Kyung menaiki bis itu dan meninggalkan Suho sendiri. Suho berjalan sampai ke rumahnya. Ketika itu ayah Suho datang dan mengatakan kalau dia mendapat undangan untuk konseling orang tua di sekolah. Suho melarangnya untuk datang. Namun ayahnya bersikeras untuk datang. Suho pun meninggalkan ayahnya. Sujun baru pulang lalu ia menggoda Gowon yang sedang makan mie. Ia melihat adiknya menjadi cantik. Gowon bercerita kalau dia mendapat perundungan di sekolah. Namun Kyung memberi mereka pelajaran, sehingga tidak berani mengganggunya lagi. Sujun terkejut mendengarnya, lalu pergi setelah menghabiskan mie milik Gowon. Di sekolah, Pahan menunjukkan nilai Kyung pada ibunya. Ibunya sangat kesal melihat nilai Kyung. Sambil marah-marah ia mengeluarkan kipas kecil dari dalam tasnya. Lalu tak sengaja menyibakkan poni Pahan. Pahan sangat malu karena tidak memiliki alis. Ibu Kyung berjanji akan membantu Pahan untuk mentato alis sambil memberikan kartu namanya. Ketika keluar dari ruang guru, Ibu Kyung melihat Lee Jo-hun datang. Ia sangat terkagum-kagum memandanginya. Kepala sekolah segera berlari menghampiri ayah Suho. Ibu Kyung mendekati Lee Jo-hun dan meminta tanda tangannya pada lembar nilai Kyung. Kyung sangat malu melihat kelakuan ibunya. Di kantin sekolah, Hyung Kyu memberitahu semua siswa bahwa Suho adalah anak dari seorang artis terkenal. Anak-anak lain pun terkejut mengetahuinya. Kecuali Sujin yang sudah mengetahuinya. Ia mengatakan kalau Suho sangat tidak suka orang-orang mengetahui siapa ayahnya. Suho segera berlari menghampiri ayahnya dan memarahinya kenapa ayahnya datang ke sekolah padahal ia sudah melarangnya. Kyung melihat mereka dari jauh. Di rumah, Ibu Kyung sangat marah karena nilai Kyung. Ia membuang semua kosmetik milik Kyung. Di sisi lain, ayah Sujin sedang memarahi Sujin karena tidak mendapatkan peringkat pertama. Sujin selalu mencuci tangannya sampai terluka jika merasa stres. Gowon mentraktir Kyung sebagai tanda terima kasih, lalu memintanya untuk mengajari cara merias wajah. Di rumah, Sujun sedang bercermin sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara lantang. Kemudian keluar kamar untuk mengambil minum lalu menyiramnya ke kepala sambil menari-nari tak jelas. Ketika membalikkan badan, Sujun terkejut ternyata ada Kyung yang melihatnya sedang mengenakan kolor bermotif macan dan tanpa pakaian. Sujun yang terlanjur kepergok meneruskan tarian anehnya lalu berlari ke kamar karena sangat malu.
Ketika hendak pulang, Sujun menarik Kyung. Ia hendak mengantarnya sampai halte. Saat berjalan, Sujun mengucapkan terima kasih karena Kyung sudah banyak membantu Gowon. Kyung meminta maaf karena sudah melihat kekonyolan Sujun tadi, lalu mengejeknya sambil memperagakan seekor macan yang mengaum lalu berlari. Sampai di rumah, Kyung terkejut karena sudah ada Suho. Ibu mengajaknya makan malam bersama dan menyuapinya di hadapan Kyung. Ibu meminta Suho untuk mengajari Kyung agar mendapatkan nilai yang baik. Saat yang bersamaan, Kyung baru pulang sambil mabuk. Tak sengaja ia tersandung kabel listrik dan membuat rumah menjadi gelap. Kyung menemukan HP-nya lalu menyalakan lampu flash. Betapa terkejutnya ia melihat suasana menjadi kacau. Suho terlihat sudah tertindih oleh adik, ayah, dan ibu Kyung. Di sisi lain, kakak Kyung sedang menyantap semua makanan di atas meja. Kyung meminta maaf pada Suho atas kejadian ini. Di salon, ibu terkejut melihat kedatangan Pahan yang ingin membuat tato alis. Ia pun melayani Pahan dan membuatkannya alis yang indah. Ketika itu, Kyung datang ke salon dan tak percaya melihat Pahan ada di sana. Pahan sangat terkejut melihat kedatangan Kyung. Ia baru tahu kalau Kyung ternyata adalah kakaknya Kyung. Ia langsung berlari tak memperdulikan bahwa di luar sedang hujan. Kyung segera mengejar Pahan dan membawakannya payung. Pahan hampir tertabrak motor. Kyung segera menarik tangan Pahan dan memeluknya. Mereka pun berciuman di bawah derasnya hujan. Kyung tersenyum lalu berlari meninggalkan Pahan. Sujun sedang memainkan ponsel. Tiba-tiba Kyung datang. Dia mengejeknya sebagai Tarzan sambil memperagakan macan mengaum lalu berlari. Sujun tidak berkutik. Ia merasakan jantungnya berdebar cepat melihat Kyung tersenyum sambil mengaum seperti itu. Ia pun menelan ludah dalam-dalam. Lee Sung-yong, musuh Sujun dari sekolah Yongpa, mengira Ju Kyung adalah pacar Sujun. Ia memiliki rencana jahat. Semi pun tidak mengenalinya. Sujun menemani ibunya untuk kontrol. Dokter mengatakan kesehatannya sudah jauh lebih baik berkat penanganan dari dokter terbaik yang diminta oleh seseorang yang mengaku kerabat Sujun. Sujun menebak itu adalah Suho. Ia datang menemui Suho untuk menanyakan hal tersebut. Tiba-tiba Sujun mendapat telepon dari Kyung. Namun ketika diangkat, suara di telepon itu adalah Sung-yong yang mengatakan bahwa ia sedang menyekap pacarnya, lalu memintanya datang menemuinya. Sujin, Suah, dan Taehun menunggu Kyung untuk belajar bersama. Saat Sung-yong lengah, Kyung melakukan panggilan video pada mereka untuk meminta tolong. Mereka pun memahami situasinya. Tak perlu waktu lama, Suho dan Sujun tiba di tempat yang diminta Sung-yong. Mereka berpencar mengecek setiap ruangan untuk mencari Kyung. Suho menemukannya terlebih dahulu. Sung-yong kaget karena yang datang bukan Sujun. Suho langsung memukuli Sung-yong. Kemudian Sujun datang. Ia langsung membantu Suho memukuli yang lainnya. Tak berselang lama, Suah, Sujin, dan Taehun juga datang. Mereka langsung ikut menyerang. Kekacauan pun tak terhindari lagi. Sujun mengkhawatirkan Kyung. Namun Kyung tampak sangat mengkhawatirkan Suho. Keesokan harinya, guru kesiswaan menghukum Curong dan kawan-kawan. Pihak sekolah menyangka bahwa mereka yang membuat kekacauan di tempat karaoke. Namun mereka mengelaknya. Kemudian Sujun datang mengaku bahwa ia yang terlibat dalam kekacauan itu. Lalu guru itu menyuruh Sujun bergabung dengan yang lain. Kyung, Suah, dan Taehun juga mengaku ikut terlibat. Pahan terkejut. Sujin dan Suho pun ikut menyerahkan diri. Mereka dihukum untuk menulis permintaan maaf sebanyak 10 halaman. Kyung meminta maaf pada semuanya karena merasa bersalah. Namun Sujin menyuruh Sujun untuk meminta maaf pada Kyung. Sebab ini terjadi karena Sung-yong menyangka Kyung adalah pacar Sujun. Di lorong, Sujun melihat Kyung berjalan ke arahnya. Sujun meminta Kyung untuk memeragakan macan meraung. Kyung pun menurutinya. Jantung Sujun berdebar melihat Kyung seperti itu. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan bisa tidur sambil berlalu meninggalkan Kyung. Sujin dan Kyung pulang bersama. Mereka duduk di depan tos serba sambil minum soda dan makan tteokbokki. Kyung melihat tangan Sujin yang terluka. Sujin menceritakan kebiasaannya yang suka mencuci tangan sampai luka jika sedang stres. Kyung pun mengaku pernah merasa tersisihkan di sekolah lamanya. Kyung membaca buku sambil berjalan. Tak sadar hampir menabrak sebuah pohon. Jika Sujun tidak menghalanginya.
Mereka berjalan bersama sampai ke kelas. Kyung sangat percaya diri untuk menghadapi ujian. Semua mengerjakan soal dengan sangat serius, kecuali Sujun yang hanya tidur di kelas. Sepulang sekolah, Suah dan Kyung janjian untuk menonton bisbol bersama. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba Taehun dan Suho menyusul mereka. Akhirnya mereka menonton bisbol bersama. Setelah acara selesai, Suah memanggil Hyung Jin. Namun Hyung Jin langsung menghampiri Kyung. Ia terpesona dengan kecantikan Kyung. Hyung Jin meminta nomor telepon Kyung. Lalu Kyung mengetik sendiri nomornya. Suho pun melihatnya dari jauh. Setelah Hyung Jin pergi, Suho memarahi Kyung agar tidak mudah memberikan nomor teleponnya pada orang lain. Kemudian pergi meninggalkan Kyung. Taehun tahu kalau Suho sedang cemburu. Ia menghampiri Suho dan menyarankannya untuk segera memberitahu Kyung tentang perasaannya sebelum didahului oleh yang lain. Di sisi lain, Suah membantu Hyung Jin agar bisa bertemu dengan Kyung hanya sekedar untuk mengobrol. Hyung Jin benar-benar menyukai Kyung. Suho mendapat peringkat pertama, disusul oleh Sujun. Sujun mengejek Kyung yang mendapat nilai kurang bagus. Sedangkan Sujin kesal karena ia hanya mendapat peringkat keempat. Ketika jam istirahat, Kyung melihat seseorang sedang mengungkapkan perasaannya ke Suho. Namun Suho menjawab bahwa dia sudah menyukai orang lain. Kyung masuk rumah dengan mengendap-endap karena takut dimarahi ibunya. Namun Kyung shock melihat semua kosmetik tidak ada. Ia pun bergegas bertanya pada ibunya. Ibu membuang semua kosmetiknya karena nilai Kyung hanya naik ke peringkat 30. Kyung membentak ibunya dengan nada tinggi. Ia marah karena kosmetik sangat berharga bagi Kyung. Ia juga kesal karena ibu tidak menghargai usahanya untuk mendapatkan nilai tersebut. Kyung menangis meluapkan kekesalannya, namun tidak bisa memberitahu ibu alasan mengapa kosmetik sangat penting baginya. Kyung pun pergi untuk mencari kosmetiknya di tumpukan sampah. Saat itu Suho datang lalu mengajaknya makan mie di toko buku. Kyung menceritakan masalahnya. Suho mengelus kepala Kyung dan merasa bangga pada Kyung. Suho mengantar Kyung pulang. Sebelum masuk rumah, Suho mendekati Kyung. Kyung berpikir kalau Suho ingin menciumnya. Ternyata ia hanya ingin memakaikan jepit rambut ke rambut Kyung dan mengucapkan selamat malam. Kyung sangat senang mendapatkan jepit rambut yang cantik itu. Ibu Sujin menegur Sujin karena peringkatnya yang turun. Sujin sangat sedih. Ia pun berlari meninggalkan ibunya. Di tempat lain, Suho sedang menunggu Kyung. Ia melihat Sujin yang terlihat sedih lalu mengejarnya. Suho menanyakan keadaan Sujin. Sujin pun meluapkan semua kemarahan dan kekesalannya kepada Suho sambil menangis. Ia mendekatkan diri pada Suho. Kyung melihat mereka. Suho menenangkan Sujin. Kyung berpikir kalau mereka sedang berpelukan. Lalu berlari pergi. Kyung melepaskan jepit rambut yang diberikan oleh Suho. Di ruang belajar, Suho sudah menyiapkan bangku di sampingnya untuk Kyung. Sujin meminjam topi Suho untuk menutupi matanya yang masih merah setelah menangis. Kyung datang. Melihat Sujin duduk di samping Suho, ia memilih untuk duduk di belakang. Setelah pelajaran selesai Kyung cepat-cepat pergi. Suho menengok ke belakang namun Kyung sudah tidak ada. Di rumah, Kyung meluapkan kekesalannya. Kyung merasa bingung kenapa Suho masih memberinya perhatian kalau memang ia menyukai orang lain. Keesokan harinya, Sujun meminta Kyung menemaninya mencari hadiah ulang tahun untuk Gowon. Kyung terlihat pucat karena kurang tidur. Saat bersamaan Suho menelpon Kyung. Lalu Sujun memanggil Kyung. Suho tahu itu suara Sujun. Kyung mengatakan kalau dia sedang ada di swalayan dan akan menelponnya nanti. Sujun berencana membelikan Gowon kosmetik. Karena Gowon suka belajar merias wajah dan sebentar lagi akan ada show menyanyi. Kyung kagum pada mereka karena sama-sama memiliki suara yang indah. Ketika sedang asik mengobrol, Kyung melihat lipstik dengan warna cantik. Ia mencoba mengoleskan pada bibir Sujun. Sujun tak berkedip menatap wajah Kyung dari dekat. Sujun mengambil lipstik itu untuk Gowon lalu menjauh dari Kyung dengan gugup. Di lift hanya ada mereka berdua. Ketika pintu lift mulai tertutup, tiba-tiba Suho datang menarik tangan Kyung. Sujun juga tak mau melepaskan tangan Kyung. Kyung hampir terjepit pintu lift. Namun mereka tetap tidak melepaskan tangan Kyung. Akhirnya Suho ikut masuk ke dalam lift. Ketika itu lift berhenti mendadak. Kyung panik. Tapi Suho dan Sujun tetap tidak mau melepaskan tangan Kyung.
Bahkan mereka berdebat untuk mendapatkan Kyung. Kyung meminta mereka untuk berhenti berdebat dan melepaskan tangannya. Akhirnya lift terbuka. Seketika itu Kyung segera melompat dan melarikan diri dari mereka berdua. Di luar ternyata sedang turun salju. Kyung mencoba menerobos salju. Namun tiba-tiba Hyung Jin ada di hadapannya sambil membawakan payung. Suho berlari ke tempat pertandingan bisbol untuk mencari Kyung. Tak disangka Sujun juga ada di sana. Sujun beralasan ingin menonton pertandingan. Padahal ia juga sedang mencari Kyung. Akhirnya mereka berdua menonton pertandingan itu bersama. Kyung pulang ke rumah. Ternyata ibu, ayah, dan adiknya sedang menonton pertandingan Hyung Jin di televisi. Mereka membicarakan bakat dan potensi Hyung Jin. Kyung hanya terdiam. Dia mengingat ketika Hyung Jin mengutarakan perasaannya pada Kyung. Namun Kyung menolaknya karena Kyung sudah menyukai orang lain. Saat bersamaan, Hyung Jin mencetak kemenangan. Semua penonton bersorak-sorai. Kyung tak sengaja melihat Suho dan Sujun ada di bangku penonton. Mereka tersorot oleh kamera televisi. Kyung pun tak percaya melihat mereka berpelukan. Di tempat lain, Suho dan Sujun kegirangan atas kemenangan Hyung Jin. Sampai mereka tersadar dan saling melepaskan pelukan. Setelah keluar dari stadion, Suho mengatakan pada Sujun bahwa tujuannya datang adalah untuk mencari Kyung. Mereka pun berpisah. Namun Sujun kembali mendekati Suho dan mengaku kalau sebenarnya ia juga menyukai Kyung. Suho menatap tajam Sujun. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih sudah menonton.